Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Artinya, kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Tidaklah Muhammad itu salah seorang laki-laki dari bapak kamu, melainkan dia adalah Rasul Allah dan penutup para nabi, dan adalah Allah dengan segala sesuatu maha mengetahui. Pertama, kita selalu memuja dan memuji Allah. Yang setiap saat sebelum kita meninggal dunia, tidak bisa kita hitung nikmat yang beliau berikan kepada kita. Itu dinyatakan dalam ayat, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau coba menghitung nikmat Allah itu, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka janganlah lupa kita memuja, memuji dan bersyukur kepadanya. Kemudian untuk Rasulullah juga kita tidak lupa mengucapkan salam dan salawat. Dan kita berharap salam dan salawat yang kita baca untuk Rasulullah, kita akan mendapatkan kelimpahan salawat yang kita baca itu. Dan tentu saja yang sangat kita harapkan, karena umat yang lahir sesudah beliau atau generasi kita ini tidak ada yang akan bertemu dengan Rasulullah itu di dunia. Maka kita berharap kita dipertemukan dengan beliau di dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Di antara sunnah dan bid'ah itu kerap kali sekarang disampaikan dalam pengajian dalam media sosial. Dari hadis Rasulullah yang dinamakan sunnah itu adalah aturan-aturan agama
yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi, semuanya itu disampaikan oleh Nabi dengan dalil. Itu namanya sunnah. Bid'ah adalah sesuatu yang baru ditambah oleh manusia kemudian. Bagi orang yang selalu melakukan bid'ah itu, dibaginya bid'ah itu kepada dua. Bid'ah itu tidak bisa dibagi, hanya satu saja. Setiap bid'ah adalah sesat. Orang yang sesat masuk neraka. Jadi tidak ada istilah bid'ah hasanah. Maksud mereka mengatakan bid'ah hasanah tu kan elok nanti kerajaan tu mah. Banyak pekerjaan yang elok menurut kita, tapi tidak ada disuruh Nabi. Itu namanya bid'ah. Yang sedih kita di bulan Rabiul Awal ini, semenjak saya kecil Pak, itu selalu diadakan membaca sejarah Nabi ya. Tapi ditulis di spanduk itu Maulid Nabi. Nah ini kalau dilakukan para jamaah, ada yang mengatakan bid'ah. Jadi kita sebagai umat yang tidak semuanya mendalami Islam itu sampai tingkat orang yang mendalami Islam itu bisa diberi gelar ulama. Itu kan tidak banyak jumlahnya tuh Pak. Orang yang bisa disabui ulama. Tidak berapa jumlahnya itu. Malah semakin hari banyak juga semakin berkurang. Karena apa? Karena tidak ada yang mau menuntut ilmu agama secara mendalam itu. Jadi ada suatu pendapat mengatakan ulama itu jenis makhluk langka, patut dilindungi. Yang terjadi banyak pula ulama itu ditangkap. Sudah jumlahnya seketik ditangkok loh. Jadi umat ini jadi bingung, sehingga ada masjid tidak ada membaca sejarah Nabi ini lagi karena takut dituduh bid'ah. Bagaimana caranya? Ini pendapat saya Pak. Judulnya kita tukar. Kalau sejarah Nabi ini tidak kita baca, awak meniru perangainya. Kalau tidak tahu cik-cik Nabi itu. Jadi kita tidak memperingati maulid Pak. Karena memang tidak ada hadis mengatakan bahwa Nabi itu menyuruh umatnya berulang tahun. Tidak ada. Maka judulnya Tabligh Akbar Sirah Nabawiyah. Itu salah. Tabligh Akbar disampaikan de Ustadz nan diundang mengenai sirah sejarah Nabi. Tidak memperingati maulid Nabi. Nan maulid itu dalam bahasa Minang tu, bahasa Arabnya tidak ada maulid. Maulid. Kalau kita kasih baris, maulidun, kelahiran. Mauludun, yang dilahirkan. Itulah dia Nabi itu. Nah, kata pengajian sunnah, karena tidak ada Nabi menyuruh, maka kita memperingati hari lahir Nabi itu bid'ah. Sekarang jalan keluarnya, agar kita mengetahui bagaimana sejarah hidup Nabi, karena beliau uswatun
Awak menjadikan beliau uswatun hasanah kalau awak tidak tahu ba'a Nabi itu. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dalam ayat lain, Pak, akhlak Nabi itu dipuji oleh Allah. Awak jalan ke dipuji Allah, de orang rumah saya tidak terpuji akhlak awak sadonya. Ada sana salah. Kalambek pulangnya berangnya, capek pulangnya berangnya, lupa membawa sambal pulangnya berangnya, tidak pandai masak. Iya kan? Nabi itu Allah yang memuji akhlaknya. Patut tak kita baca sejarahnya? Patut sekali. Kemudian dalam hadis beliau mengatakan, innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus Allah ke dunia ini untuk menjadikan akhlak manusia itu semuanya menjadi mulia kalau Allah berkehendak. Kemudian ada lagi ayat berbunyi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi Nabi itu secara setiap pribadi manusia tidak pernah beliau menyakiti, Pak. Secara umum alam semesta kau tidak ada dirusak dek Nabi. Jadi Nabi tidak ada menyempak saruk ke batang air itu saja. Sebab beliau tahu kalau saruk dicempak ke batang air, nyuai ke laut, bekonyo ditulak diombak ke pantai balik. Sehingga bau buat saruk tu di tepi pantai. Jadi Nabi tidak ada merusak lingkungan. Beliau itu rahmatan lil alamin. Yang sekecil-kecilnya beliau perhatikan. Tidak patut kita baca. Ciptaan-ciptaan Allah yang lain, katakanlah serangga, karena donan membuat sarang dalam tanah. Akatihnya menggerubuk tanah itu ada lubang. Kalau kita ingin menjadi rahmat pula bagi seluruh alam, kalau kita ke membuangan air di baskom balado, bakulik jariang, bakulik patai, jangan di lubang tu. Makhluk nanado di dalam tu sedang pilkada. Atau disiram jo air sa baskom kadang. Banjir tiba-tiba tu Pak, tsunami itu perlu kita perhatikan. Jadi inilah kaum muslimin kedatangan Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Ini perlu kita ulang-ulang, tak boleh ditinggal saja. Akhlaknya dipuji Allah, kedatangannya rahmatan lil alamin. Tiup aliran darahnya, alai bulunya, kulitnya, iya kan? Itu semuanya itu uswatun hasanah. Tidak ada yang cacat dalam diri Rasulullah. Dan beliau itu pemimpin yang paling berhasil di dunia dari sekian banyak pemimpin yang diakui oleh orang orientalis. Tidak orang Islam, no, Pak. Orang di luar Islam. Dari 100 tokoh pemimpin yang berhasil itu, yang nomor 1 itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kunci keberhasilannya itu yang akan kita pelajari. Karena minimal kita pemimpin rumah tangga. Ada yang ditiru dek Nabi itu. Beliau memimpin istri.
Itu perlu Pak, supaya istri awak tu gadang hatinya, ndak sakit jantungnya, ndak takajui-kajuinya. Apa harus meniru Nabi itu? Ba'a ke ibu nyebuik sambal tua asin, jangan dicecek. Alhamdulillah, terima kasih ibu. Lah mak sambal ibu tadinya pantak lidah hamba. Ya kan? Sebab ibu-ibu tu pujian, ingin pujian dari orang yang mendampinginya. Tu mengkawak menikah tu ndak suami istri, namanya apa? Pendamping hidup. Kalau istri awak tu sebagai pendamping hidup, Pak, ada masalah di dalam diri awak, tak tumbuk galah kenapa, tak sorong bajak ke batu, ada problem yang tidak bisa kita selesaikan, kita cemas. Tapi kalau istri bukan sekedar teman tidur, pendamping, hati awak senang. Contoh, Nabi Muhammad ketika menerima wahyu pertama tu Pak, camik, larinya pulang, tiba di rumah kata, zammiluni ya Khadijah, zammiluni ya Khadijah, selimut yang bu Khadijah. Ndak adanya tanya di bu Khadijah tu dah. Langsung saya selimut yang yang kopi setengah. Nampak dia suaminya tu menggigil dingin kata. Lah normal Nabi itu kan hanya minum kopi. Baru ibu Khadijah bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau pucat ketakutan dan menggigil? Apa yang terjadi wahai suamiku? Tadi barusan datang malaikat Jibril di gua Hira, saya disuruh begitu, saya tidak pandai. Kalimat pertama yang keluar dari mulut Khadijah itu, ya suamiku, Allah tidak akan mengecewakan engkau, Allah akan menggembirakan engkau. Biasanya orang yang seperti ini akan dipercaya oleh Allah menjadi rasul. Udah adonan ulama namanya Waraqah bin Naufal. Pai kita kesinan kita tanyaan kayaknya. Atau mengko Nabi itu mungkin ketika beliau bujang tu memilih bini na 15 tahun lebih tua dari beliau. Karena pengalamannya banyak. Kalau Muhammad nang gini kena ganti senyo cari. Banyak pengalaman Ibu Khadijah itu. Itulah wanita yang menyumbangkan seluruh hartanya untuk kelancaran dakwah Islam yang disampaikan oleh suaminya. Akan maka Khadijah dicari di andale ke serupa itu. Nah, itu istri yang disebut pendamping. Suami begitu juga. Kalau istri kita tidak pendamping, Pak, suami yang lugu, jujur, karena kipasan nafsu istrinya bisa menjadi koruptor ulung. Jadi pemalian suaminya tu lah. Dia istrinya kadang selero. Bapak itu tas 3 miliar balinya. Tas, karena atas 3 miliar kulit jawi je mah. Kamu nak yakin tas maha-maha tu dari kulit badak? Apa Pak? Sama nak ada rumah potong badak. Nan ada tu rumah potong jawi. Kulit jawi saja. Jadi perlu kita pelajari itu. Kalau ibu-ibu pelajari sejarah Ibu Khadijah. Kalau kita pelajari bapak-bapak Nabi Muhammad. Kalau samba Nabi itu gulai serupa dawak, Pak. Ya kan? Ibu Khadijah manggil yang lado, Nabi membangun karambi.
Tapi sambalnya mungkin tidak itu, tidak kalio serupa awak. Kerambi di mana kena cari dulu zaman Nabi Sinan. Jadi beliau tidak gengsi membantu pekerjaan istrinya. Kalau gasutnya kini sandal Jepang gitu orang namanya. Dulu gasut namanya. Tangga jahitnya, lihat saya jahit. Itu Rasulullah. Rutinitas kerja-kerja yang kecil itu ndak ada nyimbang ke bininya. Muhammad nang kini ayat temala akan masuk tangan saya nyari aja bininya. Kau ayat masuk tangan mah aja. Itu di baso ndak sih kau dah. Kampung kau di baso. Jadi kaum muslimin yang terhormat, Nabi itu sangat santun kepada istrinya. Minimal kan pemimpin rumah tangga kau. Jangan mengecewakan istri, bujuknya tadi. Nyobali cuma ko ndak merah isinya do putih sampai ke kulitnya. Deh manis mana cuma ko bu. Puji. Jangan diupek. Kaum muslimin, para jemaah yang terhormat, bapak-bapak dan ibu-ibu, kunci keberhasilan Nabi yang pertama itu apa? Dasar dari agama Islam ini akidah. Akidah Nabi itu tidak bisa ditawar, Pak. Inilah kunci keberhasilan beliau. Jadi beliau istiqamah. Nya kan bajalan bapinjurui, ladang bamintala, sawah bakaratau. Kasihnya urang marampo, urang kamaliangan pasti ada tukang tunjuk. Itu nama baru ku terjadi di Balimbiang. Itulah naninya nandi sabui indak disangko rigo-rigo pipi sinanduang makan padi, indak disangko kacuiko pisau disaruang malukoi. Pembantu jasad pam. Dia bapak nampak kesat pam rumah. Ya nah, nan pitih banyak, elok-elok lah je pembantu jasad pam awak. Karena itu orang penting juga. Tidak ada orang yang tidak penting di dunia. Orang tukang campaan saruk, orang penting tak? Kalau baganyi, no ndak amuh no menyampaan saruk gak sebulan kiro-kiro bau nan daleng. Itu kadang-kadang. Pembantu jasa pam mendabih henduk samangku ada kadang-kadang kejam. Kayunya tu ndak takana dia jawab Allah magih. Mengkurang membantu nyonya pandang randah. Karena dabi. Kalau lah mati tu lebih saja duit lain. Ada lah. Kayu tinggal saja berkata orang lah. Abi ni muda lah sampai dah nyonya lelaki orang lain. Abi tu saya dari kubur. Yang karate lah dia mekat. Kan? Memang manusia bapak-bapak yang terhormat, kecil Allah dalam Quran, innal insana layatagha, manusia itu suka melampaui batas, ar-ra'ahu istaghna, yang merasa dirinya telah mampu. Dengan kemampuan itu dia anggap ya kan dia sangat berkuasa. Maka dilampauinya lah batas-batas norma kemanusiaan. Tidak ada penghargaannya kepada orang lain. Ini berbahaya. Pinjuri di zaman Nabi itu Abu Talib namanya, paman Nabi. Nyo ndak Islam no Pak, pinyo taruh membantu Nabi. Didatangilah de orang Quraisy. Pak Bu, yuk.
kami minta tolong ini karena Muhammad itu anak adikmu Abdullah. Ana bisa mbok tolong ke Abu Talib. Tolong sampai kainyo asalayamuhnya baranti mendakwahkan Islam. Kalau dia ingin jadi raja, tidak perlu pencitraan, tidak perlu menyusun tim sukses, tidak perlu kampanye, tidak perlu membagi-bagi barejo bawang, tidak perlu serangan fajar. Kami akan langsung mengangkatnya jadi raja selama-lamanya seumur hidup. Kalau dia ingin kaya raya, berapa kilo emas ingin dia miliki, kami carikan. Kalau ingin nyopadusi rancak bara orang dan nyobini hendaknya, kami sediakan. Abu Talib disampaikanlah ini kepada anak adiknya. Abdullah bapak Nabi itu adik dia Abu Talib. Jadi kalau di baso tu pak tuono, apa tuono Abu Talib. Muhammad, ini pesan paman-pamanmu orang Quraisy. Jadi nan berang kan Nabi ku orang Quraisy juga pak. Lah ada keturunan Quraisy tu di negara awak, ada tu di tinggi Quraisy. Hebat orang tu pak. Di sinan di Quraisy itulah kalau ndak doa iya orang bisa mandi juangin. Mandi ya, mandi angin. Terima kasih pamanku. Apa yang disampaikan oleh paman-paman di teman-teman paman itu, saya sangat menghargainya. Terima kasih banyak. Andaikan beliau bisa mengambil matahari, dipindahkan ke tangan kanan saya, ditambahnya dengan bulan diletakkan ke tangan kiri saya tidak akan berhenti karena saya Rasul yang diutus Allah. Antah koklah berpisah angok jawadan. Singke pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak panua gantang balanjuang, angok babalik kanan punyo, baru ambo baranti berdakwah kau kata Nabi. Kalau begitu tekadmu Muhammad, saya akan selalu membantumu. Acu itu akidah Nabi itu kan. Muhammad nak ini pak dia jabatan dia bini mudonya mamin sana. Kurang mengganggu agama kan tak adanya pun dah pak, hanya padia deh. Anyang saja lah. Itu akidah Nabi itu. Akan perlu kita baca kau. Rasul kau tak bid'ah. Awak tak memperingati Maulid tu mak. Membaca sejarah Nabi. Ni kan. Nyalai masuk YouTube kan bisa lah didengar orang kan. Oh begitu ya cik. Kalau memperingati Maulid memang tak ada disuruh Nabi dah pak. Nah, yang kedua kunci keberhasilan Nabi itu inyo banyak-banyak beribadat. Ibadat nanado tuntunan dari Allah. Awak napa tak karajuan awak ibadah nanado tuntunan dari Nabi. Gak saparo salah senti apa mah. Aku ditambah lo jawab nanti di bawah Nabi. Digantuan potong ku salih di kedai nasi supaya orang menukar. Atau kan kaji baru tu. Malah mempersekutukan Allah. Siapa nak ku salih tu? Kutiko duit leo lagi bisa lo membantu orang sadonya. Ndak pak, konong kok fotonya. Apa buat lo raja-raja tulisan Arab di fotonya. Nah, kalau ada pak itu perangai ubah lah deh. Lu terangah ada pak tu. Itu mempersekutukan Allah nalai. Tidak boleh bertawasul kepada orang mati walaupun dia terkenal di zaman
Ini apa? Ndak awak men bertawasul ke kuburnya. Ya Allah, saya berkunjung ke kuburan Syekh ini. Beliau salah seorang penegak Islam di negeri kami. Ya Allah, terimalah amal ibadahnya, ampunkan dosanya ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga Jannatun Naim. Awak mendoaninya. Jadi ibadah nan disuruh Nabi itu salah kerajaan. Kemenambah baban awak tu ndak do disuruh Nabi. Salawat nan disuruh Nabi itu apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ada lagi yang dalam Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Itu saya baca. Aku adalah salawat dulang. Kadulang bersalawat. Dulang tu penatiang jamba ketika orang beralik mah. Iya tak? Bapa patah orang dulu tu. Babelok, babelai-belai nak ilie ke sungai Tanang betungkik batang silaronyo. Rami pasar dek sodaga, rami sabuang bersobok janang, rami alik dek juaro. Dalam juaro banam pokok, dalam nam pokok banam pangka. Karena si pangka kamana tiang jamba, mado ini nek mamak nan duduk, ko ado tado tabulakangi tada ulu takudiani nak babari maaf kami tagak di hadapan nenek mamak. Alah dia gia maaf di nenek mamak, baru juaro tadi mana tiang jam, jodulang. Aku kini adalah salawat dulang. Salawat Nabi jangan dipelesetkan. Nah, ambo simak pak, ini masuk lo ke KP mah pak, kesenian salawat ulang tu. Hai ramai dangdut. Tak ada salawatnya, pantun. Jadi bapak-bapak, ibadah yang kita lakukan nan disuruh Allah jora tunggu perintah Al-Quran tu pak disairian di Allah dari ati'ullah wa ati'ur rasul. Ati'ullah, ikuti Allah dan ikuti guru-gurumu. Bukan begitu pak. Gurumu itu kalau dia tidak mengikuti rasul tidak perlu dituruti. Yang mengenai ibadah, kok ilmu lainnya aja tidak ada, iya kan? Ilmu pertanian, ilmu kimia, itulah. Yang ibadah yang akan ikuti itu Rasul. Cadi awak pak, kalau Allah nak mengecek ya Rasul, hilangan cadi awak tu, ikuti Allah jo Rasul. Kalau salat tahajud Nabi itu pak bangkak kakinya pak. Bab itu ayatnya baca Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 286. Bapak lah mencuba salat tahajud begitu. Apa nak tenanya? Bahkan baca surah Al-Baqarah dari ayat 1 sampai 286. Surah Al-Kahfi nan membaca di rakaat yang kedua tadi. Tiba dia ayat yang ke-8 tak terkenal lah. Iya kan? Iyaquluna illa kadhiba. Itu tu lupa saja. Orang gaib dalam apa namanya? Fala'allaka bakhi'un nafsaka. Itulah tu. Ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Tak terkenal saja lah pak, lupa saja.
Tapi lupa ku ada lo hikmahnya. Dia pak kalau pak ibu ke pasar do pak kirim apa luponyo membeli jam berang kenyo nak pai se ke pasar balik saya dah leh sebab ibu-ibu ko untuang le paluponyo ambo anak ambo nomor 2 pak tu sonsang memaki orang rumah ko dah sakit wah nah ada cuma lain anak sonsang sebab kepalanya tersangkui pak 2 tahun sudah tu lah lupa sakit lain anak je leh. Nah, kerencak je peluput. Begitu ada. Jadi semuanya ada hikmah. Lihat do kue ke? Payah ngaji saya mau kue nak. Yang ketiga Nabi itu pemaaf. Sudah ibadahnya banyak, pemaaf. Di Nabi itu tidak ada mendendam ke orang. Dendam itu merusak hati awak. Tiap semua orang itu mangka sekala awak. Maka rusak awak ni. Rencana tidak ada mendendam. Ada Suraqah bin Malik namanya. Dia mendapat hadiah 100 ekor onta kalau dapat menangkap Nabi hidup atau mati. Nyoba Allah kawan-kawannya lagi 5 orang. Nabi lalu Abu Bakar ke hijrah ke Madinah. Nampak di kawan-kawannya tadi nyimbauan Pak Suraqah, yuk tu Muhammad lalu Abu Bakar aja. Yo caliak kira iyo pak, tapi tiba saya pengana dalam hatinya. Kecil orang kini keburukan tu tidak direncanakan, ya kan? Tapi kiranya ada kesempatan kan ada orang kecil itu. Atakana saya dek Suraqah, ambo setiap bertanding ilmu bela diri selalu menang. Tak ada yang bisa mengalahkan. Ambo seorang saya, kedua-duanya ambo libas Muhammad Abu Bakar. Katanya, kalau dibawa lo orang nak merampik, kau tu dibagi lo dia hanya kau. Hanya ingin memiliki seorang. Makanya orang nama dia itu kini dipindahan nama Suraqah kau kayaknya Serakah. Nama orang nyolongnya tu pak. Kan? Kini orang seperti itu kan orang serakah namanya. Istirahat saya dulu kawan-kawan, biarlah pun perhatian itu tidak Muhammad terus. Nyokaja seseorang dia ingin memiliki hadiah sendiri. Nyoboka padang. Abu Bakar je Nabi lah tahu. Apa kata Nabi? Allahumma kfina bima syi'ta. Ya Allah, cukuplah engkau yang melindungi kami dengan kehendak engkau. Kecil orang Minang, ganggang sapadi. Ganggang sapadi. Padang tu katibo diliye Nabi. Kaki kudo Suraqah ko tersimpuh. Kudo lari kencang tersimpuh tu. Jatuh hendak jokinya. Jatuh apa? Tibo badannya di batang korma, patah tulang rusuknya tigo. Baguliang sekali lagi, tibo ditumik Nabi. Kau awak Nabi bah? Itu tandonya awak pendendam. Nabi tidak, nya jagoan, nya duduan Suraqah. Juga kariuwe. Nabi itu karena dekat dengan Allah pak. Nyobaco nama Allah, nyobaco salawat, nyobaito nampu jari nyo ke langit-langit. Kalake ayo ludah seketik tu. Anyo baru yang ketulang rusuk nam patah. Ya Syafi, ya Syafi, wa anta Syafi, la shifaun illa shifa'uk. Pucuk kawa, pucuk kepelo, masuk nan tawa keluar nan bisut.
Itu ndak doa Nabi, itu Pak Tomo saya menambah teman biko sasik lah biko. Sehat surakah tu. Apa katanya? Ya Muhammad, sudah lama saya hidup di dunia ini. Tidak ada orang yang seperti engkau ini Muhammad. Saya sangat yakin 100% bahwa engkau telah tahu bahwa saya akan membunuh engkau. Tapi begitu saya knock out, engkau malah membantu saya Muhammad. Muhammad, terima kasih banyak. Suatu saat mungkin hamba masuk Islam. Kini berjalanlah ke Madinah. Bak pucuk dilancan, bak pasang masuk muaro. Kalau ada kurang nan mengajar, lalu kemari kami babat sadon. Baru lawan jadi kawan. Kalau apa maaf. Inilah sifat-sifat Rasulullah yang disebut rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan kita bisa meniru itu Bapak-bapak ini. Sadonan salah hamba sampaikan, hamba minta ampun ke Allah. Nan bana dari Allah kita sampaikan, mudah-mudahan Allah merahmati awak. Astaghfirullahalazim wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.